Saraf kejepit bisa terjadi di mana saja selama ada jaringan saraf. Namun memang ada beberapa tempat-tempat yang lebih dominan, ada kecenderungan terjadi kejepit saraf. Kemudian pada kasus-kasus tertentu, ini sangat jarang terjadi namun bisa terjadi gangguan sistem saraf otonom. Otonom contohnya untuk fungsi buang air besar, buang air kecil, maupun fungsi-fungsi seperti berkeringat. Halo Sobat-Sobat Dr. Vito, bersama saya Dr. Evelyn Erliana Suryawijaya, spesialis saraf. Hari ini kita akan membahas mengenai saraf kejepit secara umum. Nah, banyak beredar di masyarakat luas yang konotasi saraf kejepit adalah nyeri pinggang, nyeri leher. Ternyata saraf kejepit lebih luas dari itu. Saraf kejepit bisa terjadi di mana saja selama ada jaringan saraf. Namun memang ada beberapa tempat-tempat yang lebih dominan, ada kecenderungan terjadi kejepit saraf. Kejepit saraf sendiri bisa kita bagi menjadi dua. Ada terjepitnya sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat, yang mudah terjadi terjepit adalah di bagian leher dan di bagian pinggang. Karena di daerah sini adalah tempat-tempat yang memang mobilisasinya tinggi. Untuk sistem saraf tepi, bisa terjadi juga di daerah leher, di mana sudah keluar saraf tepi kecilnya dari sistem saraf pusat, juga di daerah pinggang. Selain itu, di lengan maupun di tungkai juga bisa terjadi kejepit saraf. Paling sering kalau yang di lengan adalah yang di pergelangan tangan, kemudian yang kedua ada di bagian siku, setelah itu baru yang angkanya lebih kecil ada di bagian bahu atau sekitar ketiak. Sedangkan untuk yang di bagian tungkai, bisa terjadi di mana-mana juga. Ada yang di pergelangan kaki, di bagian lutut, dan juga di bagian pangkal tungkai. Nah, sekarang kita harus mengenali nih seperti apa gejala saraf kejepit supaya kita segera mencari pertolongan yang tepat. Untuk gejala saraf terjepit, pada prinsipnya ada beberapa gejala, yaitu gejala-gejala saraf, bisa dari motorik atau untuk pergerakan, yaitu terjadinya kelemahan-kelemahan pada satu atau lebih otot. Yang kedua bisa terjadi gejala sensorik. Sensorik ini adalah perasa, gejalanya berupa nyeri saraf. Nyeri saraf seperti ada kesemutan, ada baal atau rasa tebal, ada terasa panas, terasa dingin, atau seperti tersayat-sayat, yang kalau kita lihat di bagian yang nyeri tidak tampak ada luka. Kemudian pada kasus-kasus tertentu, ini sangat jarang terjadi namun bisa terjadi gangguan sistem saraf otonom. Otonom contohnya untuk fungsi buang air besar, buang air kecil, maupun fungsi-fungsi seperti berkeringat. Nah, bila sobat-sobat memiliki gejala, biasanya gejala awal adalah gejala-gejala sensorik. Gejala sensorik misalnya di awal terasa ada kesemutan, atau terasa baal di bagian tubuh manapun, mau di ujung jari, mau dari leher menjalar, mau di telapak kaki, atau dari pinggang sampai ke telapak kaki, segera lakukan pemeriksaan. Boleh ke dokter umum dan bila diperlukan dapat konsultasi ke dokter spesialis saraf, supaya diketahui di mana bagian terjepitnya, penyebabnya apa, dan kita bisa tangani sesuai dengan tipe nyeri dan jenis penyebab terjepitnya. Nah, bagaimana sih cara untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi saraf terjepit? Tentu saja, yang pertama, kita harus perhatikan untuk aktivitas kita usahakan ergonomis. Untuk tulang belakang, usahakan selalu posisi tegak. Jangan banyak menunduk atau mengangkat barang berat dengan posisi pinggang ditekuk. Hal ini akan menyebabkan resiko untuk terjadinya terjepit saraf lebih tinggi. Sedangkan bagaimana untuk terjepit saraf yang ada di lengan maupun tungkai? Untuk yang lengan, biasanya faktor resikonya adalah pekerjaan yang banyak menggunakan pergelangan tangan. Sehingga kita usahakan meminimalisir gerakan pergelangan tangan yang berlebihan. Begitu juga di bagian tungkai. Di bagian tungkai, kita harus hati-hati, jangan sampai terlalu sering terbentur atau kena benturan keras,
maupun gerakan-gerakan ekstrim yang bisa menyebabkan terjepit saraf. Nah, seandainya nih sudah terjadi terjepit saraf, bisa nggak sih sembuh? Tentu saja bisa. Namun, untuk berapa lamanya, karena ini merupakan jaringan saraf, biasanya membutuhkan waktu. Sehingga, bila sobat-sobat ada yang memiliki terjepit saraf, harus melakukan terapi secara rutin dan rajin, jangan sampai hilang semangat. Nah, untuk terapinya apa yang bisa dilakukan? Pertama, bisa perbaiki dulu untuk aktivitas-aktivitas yang meningkatkan resiko terjepit saraf. Yang kedua, bisa dibantu dengan terapi. Terapi bermacam-macam, ada yang fisioterapi dengan terapi gerakan, ada juga yang bisa menggunakan alat-alat, dan bila memang sudah sangat mengganggu, bisa dilakukan pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan bisa terdiri dari obat yang mengurangi gejala, seperti obat-obat anti nyeri saraf, obat-obat vitamin saraf, dan obat untuk menghilangkan penyebab. Contohnya seperti obat-obatan untuk anti radang dan tipe-tipe obat lain. Nah, selain itu, bila terjepit saraf, apa yang bisa dilakukan? Masih ada langkah lanjutannya. Apabila dengan obat, terapi tidak perbaikan, kita bisa masih melakukan intervensi. Intervensinya bermacam-macam. Ada yang intervensi non-invasif atau yang minimal invasif seperti dengan penyuntikan. Ada juga intervensi yang sampai ke operasi. Nah, masih banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan. Sehingga kalau sobat-sobat ada yang memiliki gejala, ayo segera berobat supaya bisa cepat teratasi. Demikian sobat-sobat sekalian pembahasan mengenai saraf kejepit, apa gejalanya, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi, dan bagaimana cara pencegahannya. Semoga dapat membantu sobat-sobat sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.